Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Koneksi antar materi memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Saya Farida CGP Angkatan ke-7. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru dengan orientasi kepada kebutuhan murid. Rangkaian keputusan masuk akal seperti apa yang dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi? Ada 6 serangkaian keputusan yang masuk akal, yaitu tujuan pembelajaran yang ada dalam kurikulum dan memiliki tujuan yang jelas. Kedua, guru menanggapi atau merespon murid. Kemudian, keputusan dalam menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan keputusan yang keempat dalam memanage kelas yang efektif, yaitu menciptakan prosedur, rutinitas, metode yang memungkinkan adanya fleksibilitas, namun juga struktur yang jelas. Kemudian keputusan yang terakhir tentang penilaian berkelanjutan. Bagaimana menggunakan informasi yang didapatkan dari proses penilaian formatif. Setiap anak itu unik dan tidak dapat disamaratakan. Sama halnya seperti murid saya Arkan Rahadi. Dia anak yang mempunyai kesiapan belajar yang sangat bagus. Gaya belajarnya adalah gaya belajar visual. Rasa ingin tahunya sangat banyak sekali. Begitu pula dengan Unaisa, siswa saya di kelas 2B. Dia mempunyai kesiapan belajar yang luar biasa. Gaya belajar yang kinestetik. Bergerak ke sana kemari, mudah bosan, dan dia juga suka membaca. Begitupun Naila dengan teman-temannya. Ketiga anak ini adalah anak yang dengan gaya belajar yang sangat visual. Bagaimana cara untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan baik? Maka yang harus dilakukan oleh guru agar dapat menjalankan pembelajaran berdiferensiasi dengan optimal, yang pertama harus memahami tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan murid, serta menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk mau belajar. Dan masih ada 2 lagi, yaitu melakukan manajemen kelas yang efektif dan melakukan penilaian berkelanjutan. Lalu bagaimana cara guru agar bisa mengetahui dan mampu merespon kebutuhan murid? Nah, kebutuhan murid ini ada 3 yang harus kita respon dan harus kita penuhi kebutuhannya. Yang pertama, kesiapan belajar. Dalam hal ini tentang menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Kemudian minat murid. Minat murid ini tentang kecenderungan murid untuk melakukan suatu kegiatan tertentu yang outputnya akan membuat mereka senang dan tertarik. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid ini berkaitan dengan lingkungan murid berada, budaya mereka, dan gaya belajar mereka seperti visual, auditori, ataupun kinestetik. Dan yang terakhir, kecerdasan majmuk. Berikut ini beberapa cara dalam mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Yang pertama dengan mengamati perilaku murid. Kemudian melakukan diagnostik non-kognitif di awal semester dan melakukan diagnostik kognitif di awal pembelajaran. Hal ini sangat membantu kita dalam mengidentifikasi kebutuhan mereka. Kemudian, kita juga harus mereview dan merefleksi terhadap praktik pengajaran yang kita lakukan. Dan berbicara dengan guru sebelumnya juga sangat penting.
kita akan mendapatkan banyak informasi tentang murid kita dan membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Strategi dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu diferensiasi konten. Hal ini berkaitan dengan materi pengetahuan dan keterampilan yang ingin disampaikan kepada murid. Kemudian diferensiasi proses, strategi dalam membedakan proses yang harus dijalani setiap murid yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Kemudian diferensiasi yang ketiga yaitu diferensiasi produk. Hal ini berkaitan dengan bukti hasil belajar yang menunjukkan apa yang telah murid pahami karena perlakuan yang berbeda, sehingga produk yang dihasilkan pun berbeda. Guru mentreatment murid sesuai dengan kebutuhannya, maka hasil yang di-outputkan oleh murid pun berbeda. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lainnya? Tentu saja sangat ada. Pada pembelajaran berdiferensiasi, kita akan dapat melaksanakan dengan baik jika guru memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, kebutuhan belajar murid ini kita pelajari di modul titik 1, Filosofi Ki Hajar Dewantara tentang kodrat alam dan kodrat zamannya anak. Dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman, kita berarti memenuhi kebutuhan belajarnya. Kemudian keterkaitan antara modul 1.2 dengan modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memihak kepada anak, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif dalam pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kebutuhan murid dapat terpenuhi dengan baik. Dengan demikian, guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntut murid merdeka belajar. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu strategi dalam mewujudkan visi seorang guru penggerak yang berpihak kepada murid. Keterkaitan berikutnya antara modul 2.1 dengan 1.4, di mana kesempatan kelas yang memuat budaya-budaya positif pada modul 1.4 yang sudah dibuat bersama di kelas akan sangat membantu dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Kesimpulannya, pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud jika guru mampu memenuhi kebutuhan murid dengan memperhatikan kodrat murid. Nilai dan peran guru pun harus melekat pada diri guru, yaitu guru penggerak. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan visi guru penggerak, budaya positif yang membudaya pada diri murid dan guru akan sangat membantu mengoptimalkan terwujudnya pembelajaran berdiferensiasi. Guru bergerak Indonesia maju. Demikian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.